Apa yang tersembunyi di balik manis senyummu. Kamera udah siap? Udah siap? Siap dong. Oke, rencang-rencang. Mohon maaf sebelum take, biasa kami emang santai-santai dulu ya, biar ndak terlalu tegang. Oke, siap ya? Beneran siap ya? Siap. Oke. Oke, take, action. Action. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rencang-rencang semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kewarasan dalam berpikir. Nah, pada kesempatan kali ini ada satu cerita yang datang dari rencang kita bernama Rizky. Rizky ini cewek dan domisilinya ada di Cilengsi. Cilengsi ini mana nih? Jawa Barat ya? Jawa Barat. Jadi Mbak Rizky ini menceritakan pada tahun 2018 dia sempat mendaki ke Gunung Ciremai via jalur Palutungan bersama satu temannya cowok bernama Wahyu. Nah, dalam pendakian tersebut mereka berdua ini sempat ketemu dengan dua pendaki lain ketika sudah berada di lokasi. Nah, setelahnya mereka ini gabung menjadi satu rombongan, jadi total ini berempat. Nah, setelah gabung mereka ini melanjutkan perjalanan, melanjutkan pendakian, dan tidak disangka mereka ini justru malah mendapatkan teror ataupun gangguan-gangguan yang cukup menyeramkan di sana. Nah, kira-kira mereka ini bisa sampai kena teror, bisa diganggu ini karena hal apa? Baik, sebelum kami menuturkan lebih jauh apa yang sudah dikirimkan oleh Mbak Rizky ini kepada kami, sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih bagi rencang-rencang semua yang sudah subscribe, like, comment, share video-video dari channel ini. Dan yang belum subscribe, yuk subscribe dulu. Dan jangan lupa untuk klik notifikasi loncengnya. Tentunya agar channel ini lebih berkembang dan kami jadi lebih bersemangat lagi dalam membagikan cerita-cerita terbaru. Dan semoga amal kebaikan rencang-rencang semua dibalas sesuatu yang lebih besar dan berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, tanpa berlama-lama, segmen pengalaman pendakianmu kita mulai. Jadi di akhir Maret tahun 2018, Rizky ini sempat mendaki ke Gunung Ciremai bersama satu orang temannya bernama Wahyu. Nah, pada waktu itu Rizky ini yang ngajak Wahyu. Awalnya Rizky ini juga ngajak teman-teman yang lain, akan tetapi pada waktu itu teman-teman yang lain yang biasa mendaki bareng sama Rizky ini tidak bisa. Akhirnya Rizky ini pun mengajak si Wahyu. Dan kebetulan pada waktu itu Wahyu ini sedang tidak ada kerjaan apa-apa, dalam artian tidak ada kegiatan lain. Nah, si Wahyu pun akhirnya setuju. Nah, Wahyu sendiri ini juga sudah pernah mendaki bersama Rizky beberapa kali ke gunung yang ada di sekitaran Jawa Barat. Nah, jadi Wahyu pun tidak keberatan, sampai pada akhirnya mereka pun sepakat untuk berangkat berdua menuju ke Gunung Ciremai. Nah, mereka pun memilih akan melalui jalur Palutungan yang ada di Kuningan. Nah, sebelum kami tuturkan lebih jauh cerita pendakian mereka berdua, sedikit kami ulas mengenai latar belakang dari Wahyu. Jadi Wahyu ini bisa dibilang istilah sekarang ini indigo ya, mungkin ya. Karena Wahyu ini memang bisa melihat sesuatu ataupun hal-hal yang tak kasat mata. Jadi bisa dikatakan Wahyu ini bisa tidak hanya merasakan, bahkan dia bisa melihat hal-hal yang gaib. Nah, maka dari itu si Rizky pun agak tenang kalau mendaki bersama si Wahyu. Karena beberapa kali pun sudah pernah Rizky ini mendaki sama Wahyu, dan ketika Wahyu ini dalam pendakian ini mengobrol tentang hal-hal mistis di jalur, ini Rizky sudah terbiasa mendengar. Maka dari itu Rizky ini merasa tenang. Karena ada Wahyu, ya sudah, kami mendaki berdua juga tidak apa-apa. Nah, singkat cerita, hari pendakian ini tiba. Jadi hari pendakian mereka ini di awal bulan April. Tadi kan mereka berencana di akhir Maret. Nah, setelahnya mereka berdua ini mempersiapkan semua yang akan dibawa dalam pendakian mereka. Dari mulai perlengkapan pendakian, logistik-logistik. Nah, setelah di packing dan semuanya siap, berangkatlah mereka ini dari Cilengsi untuk menuju ke Kuningan menggunakan transportasi bus. Nah, setelah mereka ini menempuh perjalanan yang cukup jauh, sampailah mereka ini di terminal Ciredang. Nah, sesampainya di sana ini terminal nampak sepi.
karena mereka sampai di sana ini udah malam kondisinya. Nah, akhirnya karena terminal ini sudah sepi, nggak ada transportasi besar untuk menuju ke base camp, jadi kan mereka memilih untuk menggunakan jasa transportasi ojek pada waktu itu. Nah, sesampainya di base camp, kondisi base camp ini sudah sepi. Karena mereka sampai di base camp ini pada sekitaran jam 11 malam, jadi wajar kalau base camp ini hanya tersisa ini beberapa orang yang nampak. Nah, nampak juga warung-warung yang ada di base camp ini sudah pada tutup. Cuma ada satu warung yang masih buka, dan warung ini lokasinya ada tepat di depan pos perizinan, pos untuk Simaksi itu. Dan sampai pada akhirnya mereka pun memutuskan untuk menuju ke warung tersebut. Nah, sesampainya di sana mereka pun pesan kopi sebelum mereka ini beristirahat di base camp. Mereka pesan kopi, mereka ngobrol. Nah, pemilik warung yang kebetulan ini seorang bapak-bapak ini bertanya kepada mereka berdua. "Mas, Mbak, cuma berdua?" "Iya Pak, kami cuma berdua." "Oh, di pos perizinan masih ada orang enggak?" tanya bapak itu kan. Udah enggak ada Pak. Tadi cuma ada 2 orang kami lihat, tapi kok udah kelihatan." "Oh, itu yang jaga pos perizinan. Paling pulang ke rumahnya jam segini kan udah mau tidur. Paling besok baru kesini. Biasanya habis subuh." "Terus tidak ada pendaki lain ya?" "Tidak ada Pak di sana." "Oh ya sudah, kalian istirahat aja dulu di base camp, besok baru mendaki." "Iya Pak, memang rencana kami begitu." "Oh ya sudah, monggo dilanjutkan ngopinya." "Nggih Pak, nggak apa-apa ya Pak, kalau kami berdua di sini dulu." Nggak apa-apa. "Udah silakan dilanjut, di enak-enak aja." Nah, setelahnya si Wahyu sama Rizky pun melanjutkan obrolannya. Nah, setelah cukup ngobrol-ngobrolnya, mereka berdua ini mereka pun membayar kopi kepada bapak pemilik warung dan tidak lupa mengucapkan terima kasih. Setelahnya mereka berdua ini kembali ke area base camp. Nah, kondisinya di sebelah pos Simaksi, pos perizinan ini ada satu lokasi yang biasa dibuat istirahat para pendaki. Nah, pada malam itu kan kondisinya ini tidak ada pendaki, jadi sepi. Nah, mereka pun memutuskan untuk menggelar matras di situ, istirahat di situ. Nah, mereka pun berdua langsung menata matras dan meletakkan kerilnya di lokasi itu. Nah, setelahnya Rizky ini jalan untuk menuju ke toilet, ke kamar mandi yang ada di dekat pos Simaksi. Jadi si Rizky ini mau bersih-bersih lah. Nah, Wahyu ini tidak nemenin. Kondisinya Wahyu ini sedang bersih-bersih matras untuk mereka ini tidur. Jadi Rizky ini menuju ke toilet sendirian. Nah, pada waktu Rizky ini berada di toilet, waktu ini sudah menunjukkan jam 12:30 dini hari. Nah, Rizky ini cukup lama berada di toilet. Dan ketika Rizky ini sedang berada di toilet, Rizky ini merasa seperti ada orang ini di belakangnya. Pokoknya ada sosok di belakangnya. Rizky ini ngerasa. Jadi Rizky ini toleh ke belakang, tapi nampak di belakangnya ini sepi. Sampai pada akhirnya pun buru-buru kan, Rizky ini menyelesaikan urusannya dalam artian kencingnya. Rizky pun langsung balik menuju ke depan, ke area yang dimana tempat itu untuk mereka tidur. Nah, sesampainya Rizky ini di area tempat mereka ini untuk tidur, si Wahyu ini sempat tanya, "Ki, kok lama bener kamu?" "Nggak apa-apa." Nah, di situ Rizky ini nggak bilang sama si Wahyu kalau dia ini merasa seperti ada yang memperhatikannya. Jadi Rizky ini cuma diem aja. Nah, sekarang giliran si Wahyu ini menuju ke kamar mandi untuk bersih-bersih. Jadi Rizky ini sendirian kan di situ. Nah, ketika Rizky ini sedang duduk, Rizky ini mendengar ada suara dari balik semak-semak yang ada di dekat dengan pos Simaksi, pos perizinan. Kersak, kersak, kersak. Nah, Rizky ini pun menajamkan kan penglihatannya. Dia amati, bunyi itu masih terdengar, kersak, kersak, kersak. Nah, akhirnya Rizky ini agak mendekat. Nah, ketika Rizky agak mendekat, bunyi ini tidak terdengar lagi. Akhirnya Rizky kan balik lagi ke tempat tadi matrasnya itu. Rizky ini duduk dan benar-benar suara ini udah tidak terdengar lagi. Sampai pada akhirnya Rizky ini punya kesimpulan, cuma hewan ini tadi atau apalah gitu. Jadi Rizky ini berusaha untuk berpikir positif, tidak mikir yang macam-macam. Padahal waktu itu Rizky ini merasa kan habis seperti ada yang memperhatikannya, terus ada suara kresek-kresek, tapi dia tetap memilih untuk tetap berpikir positif lah. Nah, singkat cerita, esok hari ini tiba. Nah, Rizky sama Wahyu pun langsung menuju ke pos perizinan untuk melakukan simaksi.
setelah simaksi ini beres, mereka packing ulang barang-barang peralatan pendakian, logistik yang akan mereka bawa. Kalau ada yang kurang ini kan mereka masih berada di base camp, bisa menuhin. Nah setelah dicek semuanya ini lengkap. Nah mulailah mereka ini masuk ke jalur pendakian pada sekitaran jam 9 pagi. Nah ketika mereka awal-awal masuk ke jalur pendakian, mereka ini sempat ketemu dengan beberapa pendaki yang turun. Jadi mereka pun saling menyapa seperti pada umumnya lah. Nah setelahnya mereka ini lanjut jalan terus untuk menuju ke pos 1. Nah awal mula mereka mendaki dari base camp masuk jalur pendakian sampai mereka ini jalan terus, ini belum ada kendala apa-apa. Jadi perjalanan mereka, pendakian mereka ini lancar-lancar saja. Nah posisinya si Wahyu ini jalan di belakang, si Rizky ini jalan di depan. Dan singkat cerita mereka pun pada akhirnya sampai di pos 1 Cigowong. Nah ketika mereka berdua ini baru sampai di pos 1 Cigowong itu, mereka sempat ketika melangkahkan kakinya ini sambil berucap Assalamualaikum. Lah akhirnya di sana mereka pun memutuskan untuk sejenak beristirahat. Mereka ngatur nafas, mereka minum air mineral. Nah kondisinya di pos 1 Cigowong ini tidak ada pendaki lain. Jadi benar-benar sepi pendaki. Yang mereka lihat ini cuma beberapa tukang ojek yang sedang ngetem, sedang nongkrong di situ. Jadi memang seperti yang kita tahu, jalur pendakian Gunung Ciremai via Palutungan ini kalau dari base camp bisa naik ojek gitu, bisa menggunakan jasa ojek sampai di pos 1. Jadi kan lumayan untuk menghemat tenaga lah. Akan tetapi si Wahyu sama Rizky ini memilih untuk jalan saja sambil menikmati pemandangan pagi di jalur pendakian. Nah setelah kurang lebih 15 menit mereka ini beristirahat di pos 1 di Cigowong, mereka ini melihat ada 2 orang pendaki dari arah bawah ini naik. Nah 2 pendaki ini sama seperti mereka, cowok sama cewek, dan 2 pendaki ini pun istirahat di pos 1. Nah mereka pun saling sapa. Nah nama mereka adalah si Rian dan Pipi. Nah, akhirnya mereka berdua ini kan diajak ngobrol sama Wahyu dan Rizky. Jadi setelahnya Rizky dan Pipi ini yang sama-sama cewek itu kan udah langsung akrab. Nah mereka pun langsung merencanakan untuk mendirikan tenda bareng-bareng di pos 4 di Arban. Nah karena kondisi dari Rian dan Pipi ini baru datang, mereka ini baru istirahat, pada akhirnya si Wahyu dan Rizky ini pamit duluan untuk jalan. Nah mereka pun janjian nanti akan ketemu di jalur. Nah ketika baru jalan si Wahyu dan Rizky ini sempat melihat ada satu patahan kayu. Nah satu patahan kayu ini bentuknya mirip dengan trekking pole. Jadi trekking pole ini sekedar informasi buat rencang-rencang yang nggak tahu trekking pole. Trekking pole ini seperti tongkat gitu untuk melakukan pendakian, untuk membantu pendaki ini naik biasanya. Jadi bentuknya ini kan biasanya ada pegangannya gitu. Lah patahan kayu itu menyerupai dengan trekking pole. Nah di situ Rizky ini sempat megang patahan kayu itu yang mirip trekking pole, dipegang. Nah awalnya Rizky ini mau bawa patahan kayu itu untuk bantu dia, karena kebetulan Rizky ini kan tidak bawa trekking pole. Akan tetapi wong baru mendaki kok, jalurnya ini belum terlalu nanjak gitu, belum terlalu ke atas, jadi masih agak landai. Ya wes lah, tidak jadi aja. Akhirnya kayu ini pun dibuang lagi ke tempatnya semula. Nah Rizky dan Wahyu ini melanjutkan perjalanan. Nah formasinya ini masih sama seperti tadi ya, sebelum mereka istirahat. Jadi Rizky ini jalan di depan, Wahyu ini di belakang. Nah di tengah-tengah perjalanan Rizky ini sempat merasa carry-nya ini kok ringan bener ya, kok seperti tidak ada beban. Jadi bener-bener ringan yang Rizky ini rasakan. Padahal Rizky ini baru ngisi air tadi di pos 1 di Cigowong yang ada mata air. Dan Rizky ini ngisi sampai 2 botol air yang air mineral ini, 2 botol yang besar, yang ukurannya kalau tidak salah 1,5 liter itu kan. Nah tapi ketika dia jalan kok ngerasa carry-nya ini ringan. Apa badanku ini lagi fit ya, lagi enak banget. Oh ya wes lah, akhirnya Rizky ini cuma jalan aja, tidak begitu dipikirin. Nah memang yang ada mata airnya kan di jalur tersebut cuma di pos 1 tadi di Cigowong, sama nanti di atas di Goa Walet. Maka dari itu mereka berdua ini ngisi air tadi di sana kan, yang ngisi ini kan kebetulan Rizky. Jadi karena nantinya mereka akan ngetrek ini jauh sekali sampai di Goa Walet, baru mereka ini bisa ngisi air lagi. Nah
Jadi memang benar-benar pada waktu itu keril si Rizky ini ringan. Jadi Rizky ini benar-benar merasa aneh, akan tetapi lagi-lagi dia, wes lah, ndak tak pikirin aja lah, udah. Jadi awalnya ini mikirin, terus lanjut jalan ini ndak mikirin lagi, ndak jalan lagi, karena Rizky benar-benar ngerasain aneh pada waktu itu. Nah singkat cerita, 20 menit kemudian Wahyu dan Rizky ini sampai di pos 2, pos Kuta. Nah sesampainya di sana, di tengah-tengah jalur ini ada sebuah pohon yang cukup besar, di tengah-tengah trek gitu. Nah mereka berdua pun memutuskan untuk istirahat di sana sambil menunggu si Rian dan Pipi ini tiba di pos tersebut. Nah posisinya ketika istirahat, si Rizky dan Wahyu ini saling membelakangi. Jadi Rizky ini posisinya bersender sambil memandang ke arah bawah, ke arah turun. Nah, Wahyu ini di belakangnya, membelakangi dia ini memandang ke arah depan, ke arah naik. Nah, pada waktu itu mereka berdua ini sempat ngobrol-ngobrol. Nah, sampai mereka ini jadi diem-dieman. Ketika si Wahyu ini nanya, ini Rizky kok nggak jawabin lagi. Wahyu ini ngelihat ke arah Rizky, ternyata Rizky ini tertidur. Nah, Rizky ini pun memejamkan mata kan. Wahyu ini mau bangunin si Rizky, akan tetapi yowes lah, biarin aja. Lagian si Rian sama Pipi kan belum sampai di sini. Dan setelahnya Rizky ini kebangun. Karena Rizky ini merasa angin ini cukup kencang. Arahnya dari atas pohon ini menerpa wajahnya. Nah Rizky ini terbangun. Setelahnya Rizky ini tiba-tiba mendengar ada suara langkah kaki dari arah bawah. Tap, 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 tap. Nah Rizky pun memandangkan ke arah bawah itu. Nah setelah diamati sama si Rizky, terus-terusan diamati. Ini kok nggak sampai-sampai, hanya suara langkah kakinya aja yang terdengar. Nah, setelah Rizky ini terus mengamati, yang dikira ini Rian sama Pipi, ternyata bukan. Nah, pada waktu itu, Rizky ini melihat ada seseorang ini memakai keril. Kerilnya ini seperti ditutupin menggunakan rain cover berwarna abu-abu. Nah, akan tetapi wajah dari orang tersebut tidak nampak, tidak kelihatan. Karena posisinya kepalanya ini nunduk. Jadi yang kelihatan ini cuma tas kerilnya aja. Nah, Rizky ini agak kecewa. Tak kirain si Pipi sama si Rian. Karena Rizky ini nunggu sama si Wahyu ini udah cukup lama di situ. Ini si Pipi sama Rian kok udah sampai sini ya. Jadi kan dia agak kecewa. Dikiranya si Pipi sama Rian yang barusan itu naik. Nah setelahnya Rizky ini pun memanggil si Wahyu. Yuk. Woi, udah bangun. Udah, si Pipi sama Rian kan belum sampai sini ya yuk. Ya sebentar lagi mungkin. Kalau udah hampir sampai sini ya loncengnya dari si Rian kan kedengeran. Rian kan tadi pakai lonceng kecil itu di celananya. Pasti kedengeran lah, kelinting-kelinting gitu kan. Ini belum kedengeran ya mungkin masih jauh juga. Lah iya, tapi itu kok ada orang itu yang datang. Orang mana? Nah setelahnya Wahyu ini memandang ke arah bawah. Yang ditunjuk oleh si Rizky. Nah setelah Wahyu ini memandang ke arah yang ditunjuk oleh Rizky ke bawah, Wahyu ini bilang sama si Rizky, mana? Nggak ada orang kok. Nggak ada orang apa? Itu kayak ada orang kok. Itu rain covernya abu-abu. Nah akhirnya Rizky pun kan penasaran. Karena Wahyu kok kayak nggak ngelihat. Rizky pun berdiri. Dia menuju ke arah bawah untuk memastikan orang tadi yang seperti pendaki membawa tas keril, rain covernya ini abu-abu. Nah Rizky ini turun karena jaraknya memang agak jauh orang tadi. Sesampainya di titik yang Rizky ini yakin betul orang tadi itu jalan di situ, itu betul-betul tidak ada. Jadi sama sekali tidak ada orang di situ. Nah akhirnya Rizky ini agak merinding. Dia pun melihat ke arah bawah. Pipi dan Rian juga belum kelihatan. Nah kondisinya walaupun itu siang, ini agak mendung dan kabut ini sudah turun dengan tipis. Akhirnya Rizky kan jalan menuju ke arahnya Wahyu. Dia bilang sama Wahyu, yuk, udah yuk, si Pipi sama Rian mungkin masih jauh. Ayo kita lanjut jalan aja. Nah, wajahnya Rizky ini kan agak ketakutan. Dan Wahyu pun berusaha untuk menenangkan si Rizky. Udah. Yang tenang, kamu gak usah gugup. Ayo kita jalan. Nah, Rizky ini pun nyepet-nyepet gitu sama si Wahyu. Udah cepet jalan. Udah gak beres di sini. Ayo kita jalan. Yo, ayo kita jalan. Nah, mereka pun berdua akhirnya melanjutkan perjalanan. Nah, di tengah-tengah perjalanan mereka,
mereka berdua, si Wahyu sama Rizky ini menyempatkan untuk berhenti di tengah jalur di tanah yang agak lapang dan landai. Mereka memutuskan untuk menunggu si Pipi dan Rian sembari mereka ini makan perbekalan. Karena kebetulan mereka ini sudah sangat lapar. Nah, mereka pun makan. Dan 20 menit kemudian nampak ini Rian dan Pipi sudah mau sampai di arah mereka ini sedang makan, si Wahyu sama Rizky. Nah, setelah sampai di situ nampak wajah dari Pipi ini kok agak pucat. Padahal Pipi ini cuma bawa daypack kecil gitu, nggak bawa keril besar. Nah, di situ si Rizky juga baru sadar kalau keril yang dipakai sama Rian ini rain covernya berwarna oranye, bukan berwarna abu-abu. Nah, karena si Rizky ini agak kaget dan penasaran, dia pun tanya sama si Rian sama si Pipi, kalian tadi naik ini papasan sama pendaki lain enggak? Nah, si Rian ini menjawab, enggak papasan, kami enggak papasan sama pendaki lain. Kami juga tadi posisinya istirahat di pos 1 itu, terus kami naik sampai di sini. Ini benar-benar enggak ada pendaki lain. Emang kenapa, Ki? Nah, Rizky ini kaget. Loh, terus tadi yang pakai keril, pakai rain cover abu-abu ini siapa ya? Jadi Rizky ini benar-benar kaget dan dia ini bingung dan agak merinding pada waktu itu. Dan di situ nampak pula si Pipi ini ternyata membawa patahan kayu yang mirip trekking pole yang tadi sempat dilihat oleh Rizky, yang mau dibawa Rizky ini tidak jadi itu, dibuang. Itu ingat kan? Nah, itu dibawa oleh si Pipi. Nah, setelahnya Rian dan Pipi ini pun ikut makan dengan si Wahyu dan Rizky. Nah, setelah makan mereka pun langsung melanjutkan perjalanan. Dengan formasi Rian ini jadi leader, di belakangnya ada Pipi, disusul Rizky, dan yang jadi sweeper paling belakang ini Wahyu. Jalanlah mereka menuju ke pos selanjutnya. Nah, pada waktu itu, pada waktu mereka ini jalan, Rizky ini masih merasa kalau keril yang dibawa ini benar-benar ringan, seperti tidak ada beban. Nah, Rizky ini mikir lagi, jadi keinget lagi, dan hal itu merupakan sesuatu yang aneh bagi Rizky. Akan tetapi Rizky berusaha meredam lagi apa yang dia pikirkan, dia rasakan. Dia pun berpikir positif. Ya wes lah, dia jalan lagi. Nah, mereka ini berempat jalan cukup pelan karena si Wahyu, si Rizky, dan si Rian ini ngimbangi Pipi. Pipi ini sempat ngeluh kalau kakinya ini agak sakit. Nah, sempat juga tadi dibujuk sama teman-teman yang lain ini buat turun aja daripada dipaksain naik. Karena kondisinya si Pipi ini baru 2 kali ini naik gunung. Nah, kan tetapi Pipi ini tidak mau. Dia tetap paksain buat terus lanjut jalan, buat melanjutkan pendakian. Nah, akhirnya kan teman-temannya pun hanya bisa menemani dengan cara jalannya ini pelan. Nah, singkat cerita, mereka berempat ini sampai di pos 3, Pangguyangan Badak. Nah, di pos tersebut mereka ini sempat ketemu dengan satu rombongan pendaki. Nah, rombongan pendaki ini nampak berisi 3 cowok. Nah, kita sebut saja namanya Mas A, Mas B, dan Mas C. Nah, Rizky ini nanya sama Mas A, Mas, di atas rame nggak? Di atas nggak begitu rame sih, cuma ada beberapa rombongan pendaki. Nah, kalau cuacanya gimana Mas di atas? Cuacanya ya kayak gitu, Mbak. Jadi kalau malam hari ini pasti hujan. Waduh, hujan terus kalau malam. Iya. Nah, ini juga udah mendung kok. Sebentar lagi juga hujan. Oh iya. Nah, setelah mereka ini saling bertegur sapa, saling menyapa, rombongan ini langsung pamit untuk menuju ke bawah untuk turun. Karena nampak juga si Mas A, B, dan C ini seperti sedang tergesa-gesa. Nah, akhirnya mereka pun pamit kepada Wahyu, kepada Rizky, pokoknya kepada mereka semua. Rombongan ini pun langsung turun. Nah, kondisinya Pipi ini masih pengen istirahat di pos 3. Nah, mau ndak mau, Rian pun di situ untuk menemani Pipi. Sampai akhirnya si Wahyu sama Rizky ini pun pamit duluan untuk jalan. Karena pada waktu itu sudah sore gitu kan. Jadi kalau nanti kemalaman di jalur ini kan repot juga. Sampai pada akhirnya ya wes lah, kami tak jalan duluan yo. Ya, hati-hati. Nah, si Wahyu dan Rizky jalan. Nah, di tengah perjalanan mereka berdua, Wahyu dan Rizky, menuju ke pos 4,
mereka ini sempat ketemu dengan satu rombongan, di mana rombongan ini mungkin yang tadi ini diceritain oleh rombongan si Mas A, B, dan C. Nah, mereka pun papasan dan saling menyapa, dan nampak rombongan ini pun seperti mau turun gitu. Nah, tidak berapa lama kemudian ketika mereka berdua ini sudah mulai jalan lagi dan agak lama, mereka pun menyempatkan diri untuk berhenti mengatur nafas di satu tanah yang cukup lapang. Jadi mereka pun berencana untuk menunggu si Rian dan Bibi. Si Wahyu ini sempat bilang sama si Rizky, "Ki, kita nungguin si Bibi sama Rian dulu yo. Kasihan barangkali nanti si Rian ini agak kerepotan. Tadi kan kita lihat kalau si Bibi ini wajahnya pucat kayak kelelahan gitu. Oh ya wis, kita nunggu di sini." Nah, mereka pun menunggu si Bibi sama Rian ini di tengah-tengah jalur di tanah yang agak lapang itu. Nah, sekitar 15 menit kemudian Rian dan Bibi pun sampai di lokasi Wahyu dan Rizky ini istirahat. Nah, sesampainya di sana si Bibi ini sempat bertanya sama Wahyu sama Rizky, kalian berdua ngedenger gak? Ada cewek yang teriak tadi, kenceng banget. Nah, si Wahyu dan Rizky ini serentak menjawab, nggak denger. Ah, masa nggak denger? Iya, nggak denger. Masa toh ada cewek ini yang teriak, kami nggak denger apa-apa. Nah, Wahyu sama Rizky ini cuma saling tatap-tatapan, bingung mereka. Nah, setelah si Rian dan Bibi ini istirahat agak lama, si Wahyu ini pun ngajak kan mereka berdua sekalian Rizky untuk melanjutkan perjalanan, karena hari ini sudah semakin gelap, vegetasinya sudah mulai sangat rapat, pohonnya ini besar-besar. Jadi mereka pun akhirnya kan jalan. Nah, mereka jalan ini dengan formasi yang agak berubah. Jadi Wahyu ini sekarang jadi leader dan sweepernya ini si Rian. Nah, mereka berempat ini jalan ngerasa lama banget karena mereka ini jalan kan memang pelan. Nah, Pipi ini masih nampak pucat. Dia ini masih seperti jalan ini 5 langkah berhenti, jalan lagi 5 langkah berhenti, jalan lagi. Sampai Rian ini mukanya udah nunjukin muka agak kesel sama si Pipi. Nah, sampai pada akhirnya si Wahyu dan Rizky ini udah sampai duluan di pos 4 di Arban. Nah, karena waktu sudah nunjukin jam 5 sore. Nah, mereka berdua, Wahyu dan Rizky pun memutuskan untuk mendirikan tenda terlebih dahulu di pos tersebut di Arban. Nah, mereka berdua mendirikan tenda di sebelah pohon yang ukurannya ini cukup besar. Nah, pada waktu itu Rizky ini tidak mengalami keanehan-keanehan lagi selain dari keanehan yang sempat dia alami ketika berada di pos 2 yang tadi ada seperti seorang pendaki pakai keril berwarna rain covernya ini abu-abu. Nah, sekitar 10 menit kemudian si Rian dan Bibi ini sampai di pos 4 di Arban. Nah, setelahnya mereka berdua nampak mendirikan tenda. Nah, tadinya Rizky ini mikir kalau si Rian sama Bibi ini mau diriin tenda juga di sebelah pohon yang besar. Jadi Rizky ini kan merasa nanti bisa deket-deketan sama tenda mereka. Ternyata Rian dan Bibi ini malah diriin tenda di seberang jalur ini yang agak jauh dari si Wahyu dan Rizky. Nah, setelah semua tenda ini berdiri, flashlight juga sudah terpasang, tiba-tiba hujan ini turun dengan cukup lebat. Nah, singkat cerita, sampai pada sekitaran jam 8 malam mereka ini mulai mengeluarkan logistik. Mereka masak-masak, mereka makan malam. Nah, setelah makan malam, mereka sempat ngobrol-ngobrol kan. Setelahnya di sekitaran jam 10 ini, Wahyu ini pamit untuk tidur, untuk masuk ke dalam tenda. Karena Wahyu ini udah cukup ngantuk pada waktu itu. Dia pun mengajak si Rizky, "Ki, ayo langsung tidur aja." Dan Rizky pun setuju. Sampai pada akhirnya si Rian dan Bibi pun masuk ke tendanya sendiri kan. Nah, saya ceritakan dari posisi tendanya Mas Wahyu. Jadi pada waktu itu Wahyu ini tidurnya ini di pojok. Kalau si Pipi ini tidurnya di dekat dengan pintu tenda. Nah, sebelum tidur, Wahyu ini sempat bilang sama si Rizky, "Ki, kalau nanti kamu dengar suara apapun dari luar tenda, ini jangan diperduliin ya. Aku udah ngantuk banget, aku tak tidur duluan." Nah, Rizky pun cuma mengangguk. Nah, Rizky ini berpikir mungkin yang dimaksud oleh Wahyu ini suara hewan, suara babi hutan, atau suara-suara hewan yang lain lah. Nah, setelahnya sampai pada jam 10 lebih 30 menit, Rizky ini belum bisa tidur
dia ini masih terbaring aja sambil memejamkan mata. Akan tetapi Rizky ini belum bisa tidur. Nah, tidak lama kemudian di saat Rizky ini belum bisa tidur, dia cuma masih memejamkan matanya saja. Tiba-tiba Rizky ini mendengar ada suara langkah kaki yang terdengar dari bawah. Nah, suara langkah kaki itu menuju ke arah tenda dari mereka berdua, dari tendanya Wahyu dan Rizky. Tap, 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 tap. Nah, Rizky ini agak menajamkan pendengarannya. Didengerin kan, langkah kaki itu benar-benar mendekat. Nah, pada waktu itu yang Rizky dengar, ini langkah kakinya ini terdengar banyak, jadi seperti rombongan. Nah, langkah kaki itu semakin mendekat, sampai pada akhirnya Rizky yakin kalau suara langkah kaki itu berhenti di depan tenda mereka. Nah, setelahnya Rizky ini seperti mendengar suara resleting tas ini dibuka. Sret. Nah, tidak lama kemudian Rizky juga mendengar ada yang ngobrol di situ. Kita ngecamp di sini saja ya. Nah, akhirnya Rizky pun agak tenang kan. Oh benar, berarti pendaki yang mau ngecamp di pos 4 itu di Arban. Nah, setelahnya Rizky ini kembali membaringkan tubuhnya untuk menuju tidur. Nah, belum lama Rizky ini memejamkan matanya mau menuju tidur. Tiba-tiba Rizky ini mendengar ada yang membisikkan sesuatu ke telinganya. Mau ngopi nggak? Nah, Rizky ini kan membuka matanya lagi. Kok kayak ada yang ngajakin aku ngopi? Nah, pada waktu itu suara yang terdengar di telinganya Rizky ini berbeda dengan suara yang dia dengar di luar, suara dari rombongan tadi. Jadi suaranya ini berbeda. Nah, disitulah Rizky ini merasa agak merinding. Akan tetapi dia berusaha tetap berpikiran positif. Mungkin obrolan dari luar lah, dari rombongan tadi. Udahlah, aku tak ngelanjutin, tidur aja. Nah, posisi tidur dari Rizky ini menghadap ke arah Wahyu. Nah, pada waktu itu nampak Wahyu ini sangat kecapean. Itu bisa terlihat dari dengkurannya yang cukup kencang. Nah, si Rizky ini cuma memandang saja. Nah, sampai pada akhirnya Rizky ini pun tertidur. Nah, pada waktu itu Rizky pun terbangun lagi pada sekitaran jam 12 malam. Jadi Rizky ini tiba-tiba bangun aja karena dia kaget. Jadi Rizky ini mendengar pada waktu itu teriakan dari tenda seberang, tendanya Rian, yang terdengar ini ngajakin si Wahyu dan Rizky ini untuk summit. Nah, pada waktu itu Rizky ini kan agak kaget. Loh, ngajakin summit? Lah, ini jam berapa? Dia pun melihat ke jam tangannya. Loh, jam 12 malam kok ngajakin summit? Ini gimana ini si Rian ini? Nah, setelahnya Rizky ini pun membangunkan Wahyu. Yuk, bangun. Nah, Wahyu pun bangun. Nah, di situ Rizky ini bilang sama si Wahyu, yuk, kamu diajakin summit itu sama si Rian. Nah, Wahyu ini kan agak kaget. Loh, summit? Jam berapa? Ini jam 12 malam, jawab si Rizky. Loh, itu Rian gimana kok summit jam 12 malam? Nah, akhirnya kan karena Wahyu dan Rizky ini merasa aneh, mereka pun terduduk dulu di dalam tenda. Nah, Rizky ini bilang sama si Wahyu, yuk, coba kamu udah ke sana, ke tendanya si Rian aja, jangan bengok-bengok gini, jangan teriak-teriak, berisik. Terus tadi aku sempat dengar ini, ada seperti pendaki satu rombongan ini sampai di pos 4. Coba kamu juga lihat, ada tenda mereka enggak? Nah, akhirnya Wahyu pun nurut kan. Nurut Wahyu ini keluar tenda, dia menuju ke tendanya si Rian. Nah, sampai di sana nggak tahu apa yang mereka obrolin pada waktu itu. Setelahnya Wahyu ini kembali menuju ke tendanya sendiri, ke tendanya Rizky itu. Nah, masuk, Rizky pun tanya, terus gimana? Jadi summit? Kok bisa ngajak summit jam segini ini, Rian? Ada apa? Nah, Wahyu ini jawab, nggak tahu itu si Pipi ini ngajakin summit jam segini. Terus nampak kayak ketakutan gitu si Pipi. Nah, si Rizky pun agak kaget dan dia bertanya lagi sama si Wahyu. Terus di luar ada tenda satu rombongan tadi enggak yang aku bilang itu? Enggak ada, cuma berdua aja ini kok tenda kita. Tenda kita sama tendanya Rian, enggak ada tenda lain. Dek. Nah, di situ si Rizky ini ngerasa ada sesuatu yang ganjil. Jadi ada sesuatu yang enggak beres lagi. Nah, setelahnya Rizky ini bilang sama si Wahyu, ini yakin yuk si Pipi ini mau summit jam segini? Kuat dia summit. Kondisinya kan tadi lemes kayak gitu, kayak orang sakit. Ya aku nggak tahu yo. Wong dia ini minta naik kok. Dan wajahnya ini nggak tahu nampak
kayak orang ketakutan gitu loh, Ki. Nah, setelahnya mereka ini berembukan berdua. Pada akhirnya mereka pun setuju untuk menemani Rian dan Pipi summit pada sekitaran jam 1 dini hari. Nah, sebelum summit, mereka ini menyempatkan diri untuk masak mie instan, dipakein telur. Jadi untuk isi perut, karena biar tidak masuk angin gitulah, kan juga hawanya dingin. Nah, setelah makan itu, mereka pun langsung jalan untuk menuju summit. Ini bayangkan rencang-rencang, jam 1 dini hari, summit. Kalau aku pun yo tidak sudi, tidak mau kalau aku. Oke, lanjut. Nah, formasi jalannya pada waktu menuju summit itu, Wahyu ini sebagai sweeper, jalan paling belakang, penjaga. Di depannya ini ada si Rizky, depannya lagi ada Pipi, dan yang jadi navigator leadernya ini si Rian, jalan paling depan. Nah, di tengah-tengah perjalanan itu, Rizky ini merasa seperti ada banyak sosok ini yang mengelilinginya. Karena Rizky ini merasa hangat pada waktu itu. Jadi penggambarannya seperti ini, rencang-rencang. Ketika kita berada di satu kerumunan, ini kita terus dikerumunin orang banyak sekali, ini kan seperti ada yang memberikan hawa panas gitu. Nah, jadi pada waktu itu Rizky ini kan merasa agak aneh. Ini kok rasanya hangat gini ya, terus kayak panas, terus hangat lagi kayak panas. Akan tetapi Rizky ini berusaha untuk tetap berpikiran positif. Walaupun pada waktu itu Rizky tahu betul, merasakan betul hawanya ini sangat dingin. Kondisinya kan jam 1 dini hari. Akan tetapi benar-benar merasa hangat setelah itu. Nah, di sela-sela perjalanan, Wahyu ini selalu bilang ya, selalu seperti mengingatkan kepada teman-temannya, jangan ngelamun ya. Nah, mereka ini jalan, dan jalan ini dengan sangat pelan, dan nampak Pipi ini udah mulai kayak tertatih-tatih lagi gitu jalannya, kayak nampak kelelahan. Nah, sempat lagi dibujuk untuk turun aja, akan tetapi tidak tahu kenapa Pipi ini maksain terus buat naik. Nah, akhirnya kan mereka cuma bisa nurut teman-temannya, mereka tetap jalan, dan Pipi ini masih megang kayu yang seperti trekking pole itu bentuknya. Nah, setelah melewati tanjakan Asoy pos 5, tiba-tiba Pipi ini bilang sama teman-temannya kalau dia pengen istirahat dan tidur di situ. Jadi teman-temannya pun ngerasa agak aneh. Ini anak gimana sih? Pokoknya aneh gitulah pada waktu itu Pipi. Nah, Rizky ini udah habis pikir sama kelakuannya Pipi. Ini anak gimana? Rizky ini kan agak khawatir kalau si Pipi ini benar-benar tidur setelahnya di situ, karena kondisinya tidak ada tanah lapang. Terus Rizky ini kan juga khawatir kalau nanti si Pipi ini terkena hipo karena dia tidur di tengah jalur. Nah, sampai pada akhirnya Pipi ini benar-benar duduk di trek di tengah jalur. Dia ini seperti terbaring gitu kan. Nah, teman-temannya akhirnya kan ya wis lah, karena Pipi ini maksain buat berhenti di situ. Nah, akhirnya teman-teman ini mengeluarkan kompor untuk bikin api gitu, untuk menghangatkan badan. Setelahnya mereka merebus air, mereka bikin minuman hangat. Nah, pada waktu itu jam sudah menunjukkan pukul 3 pagi. Nah, mereka ini di tengah jalur. Jadi benar-benar hawanya ini kan sangat dingin. Nah, pada waktu itu Rizky ini udah gak mikirin ngejar sunrise, mikirin puncak. Karena Rizky ini agak udah gak ada selera gitu untuk melanjutkan perjalanan. Dan yang Rizky rasakan ini, dia justru merasa kasihan sama Rian, karena Rian ini seperti direpoti sama si Pipi. Nah, pada waktu mereka ini sedang duduk-duduk di jalur, di trek, sambari menunggu si Pipi yang nampak yang tertidur. Nah, Wahyu ini sempat ngelihat, ini banyak sorot mata, ini menyala merah dari balik semak-semak. Ini banyak sekali mengelilingi mereka. Akan tetapi pada waktu itu, si Wahyu ini cuma diem aja. Nah, dia ini tidak bilang sama teman-temannya. Nah, singkat cerita, pada sekitaran jam 5 subuh, ini Pipi ini bangun. Nah, akhirnya mereka pun langsung bikin sarapan di situ dan melanjutkan perjalanan. Nah, singkat cerita, mereka berempat pun sampai di pos 6 Pesanggerahan. Nah, dalam perjalanan mereka tadi, ini tidak ada kendala apapun. Dalam artian semuanya ini lancar-lancar saja. Nah, sampai di pos Pesanggerahan ini,
lokasinya kan memang bisa untuk mendirikan tenda. Jadi nampak agak luas di situ. Nah di situ Rizky agak kaget. Kaget kenapa? Karena Rizky ini tidak melihat adanya rombongan pendaki lain yang mendirikan tenda. Jadi benar-benar kosong di lokasi itu. Nah rencang-rencang ingat. Ketika Rizky ini mendengar seperti ada satu rombongan yang mau ngecamp di pos 4 Arban, terus dilihat sama Wahyu ini tidak ada. Nah di pos 6 Pasanggerahan juga tidak ada. Nah Rizky ini kan kaget. Terus rombongan itu ngecampnya di mana? Apa mereka langsung muncak terus turun? Ini kan sepertinya tidak mungkin. Nah disitulah Rizky ini benar-benar merasa aneh. Karena Rizky tahu betul di pos 6 Pasanggerahan ini, di peta pendakian yang mereka bawa, ini kan pos Pasanggerahan ini pos terakhir untuk para pendaki mendirikan tenda. Jadi tidak mungkin di lokasi mana lagi selain di pos 6 itu. Nah singkat cerita, pada sekitaran jam 8 pagi mereka ini sudah sampai di pos 7. Nah ketika sampai di sana, nampak Pipi ini masih seperti kecapean, walaupun tadi dia ini udah tidur agak lama. Dan temannya ini cuma tidur ayam gitu kan, tidur bangun. Nah di situ Rizky agak curiga sampai dia ini akhirnya membuka peta lagi yang mereka dapat dari base camp gitu kan. Dibuka, dilihat, dan harusnya estimasi waktunya mereka ini sudah sampai di puncak. Akan tetapi kok belum sampai, ini seperti lama banget perjalanan mereka. Nah Rizky ini cuma batin aja, tapi dibatin aja rasa itu. Nah setelahnya Pipi ini minta digendong sama Rian. Nah mau ndak mau, daypack yang berisi logistik punya Rian dan Pipi ini kan dibawa oleh si Rizky. Nah Rizky ini dengan ikhlas membantulah, karena melihat kondisi dari Pipi ini kok memang udah ndak karuan. Nah akhirnya mereka ini jalan. Sampai pada akhirnya karena Rian gendong si Pipi ini kan jalannya lama. Nah Wahyu sama Rizky ini bersepakat untuk jalan duluan menuju ke Gua Walet. Nah si Wahyu pun bilang sama Rian, "Yan, aku tak duluan ya sama si Rizky." Nah di situ Rizky pada akhirnya melihat si Pipi kan iba. Terus dia mengurungkan niatnya untuk jalan duluan. Dia bilang sama Wahyu, "Yuk kamu jalan duluan aja udah ke Gua Walet. Nanti di sana kamu ngambil air, istirahat dulu. Biar aku ini nemenin si Pipi sama Rian. Kasihan mereka berdua." Akan tetapi Rian ini sebenarnya menyuruh Pipi ini untuk langsung aja ikut si Wahyu. Akan tetapi Rizky benar-benar menolak. "Ndak aku nemenin kalian aja." Nah akhirnya si Wahyu pun jalan duluan menuju ke Gua Walet. Nah si Rian, si Rizky, dan Pipi ini kan jalan. Kondisinya masih sama, Pipi ini digendong sama si Rian. Nah sampai si Rizky ini tidak betah sendiri, karena ini kok lama bener jalannya si Rian karena gendong si Pipi. Akhirnya karena Rizky ini juga merasa khawatir dan kasihan sama Wahyu yang jalan sendirian di depan, dia pun bilang sama si Rian, "Yan, Pi, aku tak duluan ya. Udah hampir sampai kok di Gua Walet. Aku tak nyusulin si Wahyu. Barangkali dia di sana butuh bantuan." "Oh iya, hati-hati Ki." Akhirnya Rizky pun jalan agak cepat. Nah Rizky ini jalan agak cepat. Nah Rizky ini merasa seperti ada yang memanggil Rizky, memanggil namanya. Nah ketika dia menajamkan pendengarannya, dia ini mengenali betul itu suaranya si Wahyu. "Ki, ayo Ki, cepet Ki, ayo cepet Ki, cepet, aku udah di sini, cepet Ki." Akhirnya kan Rizky ini kan jalan agak cepat mendengar suara sahabatnya itu. Nah sesampainya di sana, Rizky ini melihat si Wahyu ini sedang duduk di samping tanaman Edelweiss. Nah akhirnya kan si Rizky ini langsung nyamperin Wahyu. Ditanya di situ si Wahyu, "Yuk, kamu baru sampai apa dari tadi?" "Aku udah dari tadi kok di sini. Aku juga udah sempat ke Gua Walet tadi ambil air." Nah si Rizky ini agak deg gitu, kaget. Loh, barusan seperti yang ada di depanku, suaranya ini terdengar dekat, nyuruh aku cepat-cepat, siapa ya? Nah kan tetapi Rizky ini cuma diem aja. Ya wes lah, dibatin aja kan. Dia tidak mau memperkeruh suasana, karena kondisinya juga si Pipi sudah seperti itu, temannya itu kan sudah kecapean, seperti mau pingsan. Dia ini cuma batin aja, diem. Nah setelahnya dia duduk di situ sama si Wahyu. Nah akhirnya tidak begitu lama, Rian dan Pipi pun nampak sudah dekat dengan Gua Walet. Nah setelahnya Rian dan Pipi ini sampai, mereka sempat
duduk di situ istirahat. Nah, Rian pun mengambil air di Gua Walet, ditemenin sama si Wahyu. Nah, setelahnya mereka istirahat lagi, mereka minum air mineral, ngobrol-ngobrol ringan. Setelah itu mereka pun memutuskan untuk langsung jalan menuju ke puncak. Nah, singkat cerita, pada sekitaran jam 3 sore, mereka berempat ini baru sampai di puncak Gunung Ciremai. Ini rencang-rencang, bisa bayangkan, 14 jam mereka ini perjalanan sampai di puncak. Ini tidak wajar. Sampai patahan kayu yang dibawa oleh Pipi dari pos 1 itu patah sesampainya di sana. Ini saking lamanya perjalanan mereka. Nah, setelahnya mereka berempat ini menikmati keindahan dari puncak Gunung Ciremai. Nah, pada waktu itu Rizky ini melihat ada satu burung berwarna coklat. Burung itu nampak cantik sekali, sedang bertengger di plakat plang yang ada di puncak. Plang yang bertuliskan Puncak Ciremai. Ini ada burung coklat, ini sedang bertengger. Nah, yang lain, si Wahyu ini nampak sedang nyeting kamera untuk foto-foto. Terus si Rian, si Pipi ini sedang duduk-duduk menikmati keindahan puncak. Nah, pada waktu itu Rizky ini merasa agak aneh pada burung coklat itu. Karena burung itu ketika Rizky deketin, ini seperti tidak takut. Jadi burung ini seperti jinak gitu loh. Nah, Rizky ini benar-benar senang sekali. Rizky ini pun mengambil handphonenya. Burung itu sempat difoto-foto sama Rizky ini pun burung ini tidak terbang. Jadi seperti benar-benar jinak. Nah, setelah puas, mereka berempat ini menikmati keindahan puncak. Pada sekitaran jam 4 sore, mereka pun memutuskan untuk turun. Karena kondisi dari langit pun nampak mendung. Jadi mereka ngejar biar tidak kena hujan gitu kan. Nah, mereka turun ini tidak ada kendala. Sampai si Wahyu dan Rizky ini bisa sambil lari-lari itu turunnya loh. Jadi akan tetapi sesekali mereka juga berhenti ngecek keadaan dari Rian dan Pipi ini yang ada di belakangnya. Dan ternyata Rizky ini baru sadar kalau burung coklat yang sempat dia lihat dan foto-foto tadi ini masih mengikutinya. Nah, kalau si Rizky ini berhenti melangkah, burung itu juga ikut berhenti melangkah dan seperti berbunyi, berkicau. Nah, Rizky ini benar-benar senang banget walaupun dia nampak agak merasa aneh gitu kan. Nah, mereka ini jalan terus, burung ini mengikuti mereka. Sampai pada akhirnya si Rian dan Pipi ini benar-benar tidak kelihatan. Jadi teman-teman, ini bukan gimmick ya. Lampunya mati nih teman-teman. Ini bukan gimmick. Rusak. Waduh. Astagfirullahaladzim, ini bukan gimmick ya teman-teman. Ini benar-benar asli. Jadinya luar. Udah bisa? Bisa. Sampai mana tadi? Waduh, kepotong sampai mana tadi? Dan ternyata burung coklat yang sempat Rizky ini foto-foto tadi, ini masih mengikuti Rizky. Jadi Rizky ini jalan, burung ini ikut jalan. Rizky berhenti, burung itu ikut berhenti. Nah, ketika berhenti, burung ini selalu berkicau. Nah, Rizky ini nampak wajahnya ini gembira, senang banget dengan keberadaan burung itu. Walaupun Rizky ini merasa agak aneh. Ini burung kok bisa jinak banget. Akan tetapi akhirnya dia tidak peduli lah. Pokoknya dia senang. Nah, dia ini jalan terus sama si Wahyu. Sesekali berhenti, burung itu ikut berhenti. Jalan lagi, burung itu jalan. Sampai pada akhirnya Rian dan Pipi ini tidak nampak di belakangnya. Nah, kondisinya kabut ini turun dengan cukup tebal karena langit juga sudah mendung kan. Nah, akhirnya si Rizky dan Wahyu pun berhenti sejenak untuk nunggu si Rian sama si Pipi. Nah, setelah si Wahyu dan Rizky ini nunggu si Rian dan Pipi cukup lama, akhirnya mereka berdua pun datang. Nah, ketika mereka berdua datang, kondisi dari Pipi ini juga masih kelihatan kelelahan. Akhirnya mereka ini jalan kan pelan. Sampai di tengah jalur, mereka ini ketemu dengan rombongan Sispala. Sispala apa ya, Dam? Sispala ini seperti siswa pecinta alam, seperti organisasi ekstrakurikuler yang ada di sekolahan. Kalau kuliah ini kan Mapala gitu loh. Ada Sispala. Nah, mereka ini ketemu, mereka ini saling bertegur sapa sampai pada akhirnya Sispala ini pun rombongan itu, beberapa pendakinya ini mencoba membantu si Pipi yang kondisinya benar-benar lemah. Nah, akhirnya mereka ini jalan bareng-bareng. Nah, akhirnya Pipi ini digendong oleh salah satu anggota Sispala itu menuju ke bawah. Jadi Pipi ini duluan dan si Rian. Akhirnya kan di situ tinggal si Wahyu dan Rizky ini berdua.
Nah, mereka pun membiarkan Rian dan Pipi ini jalan duluan dengan anggota Sispala karena melihat kondisi dari Pipi ini benar-benar udah ndak kondusif itulah, udah ndak sehat. Dan tiba-tiba hujan ini turun dengan sangat lebat. Nah, si Wahyu dan Rizky pun memutuskan untuk langsung cabut, langsung pergi dari lokasi mereka tadi berhenti. Waktu ini udah nunjukin jam 5 sore. Nah, Wahyu ini sempat bilang, udah yuk cabut aja. Jadi seperti Wahyu ini nampak ketakutan gitu, wajahnya ini seperti khawatir. Nah, Rizky ini pun merasa agak aneh kan, ada apa yuk? Nggak apa-apa, ayo udah cabut, ini bukan tempat kita, ayo kita cabut aja, kita jalan. Nah, mereka pun jalan. Nah, mereka jalan tidak begitu lama, mereka ini ketemu sama Rian dan Pipi yang duduk di tengah jalur. Nah, mereka pun heran dan bertanya, loh lah anggota Sispala yang tadi kemana? Mereka udah turun duluan, mereka nyerah sama Pipi ini, berat katanya. Jadi pada waktu itu Pipi ini benar-benar berat banget memang. Tubuhnya ini seperti berat lah pokoknya. Nah, akhirnya kan di tengah-tengah hujan deras ini mereka bingung. Nah, Wahyu pun mengambil kesimpulan, udah gini aja, aku sama Rizky tak turun dulu ke pos 6 karena Sispala ini tendanya ada di pos 6 di Pesanggerahan. Udah nanti sampai di sana mudah-mudahan ada ranger, kalian berdua jalan pelan-pelan aja. Wahyu ini bilang sama si Pipi sama Rian kan, nanti kalau ada ranger langsung tak suruh ke sini. Nah, akhirnya dengan berat hati Rizky pun menyetujui apa usulan dari Wahyu. Dia pun memandang ke arah Pipi. Si Rizky ini hampir nangis. Setengah dari dirinya ini tidak tega kalau harus ninggalin Pipi dalam kondisi yang seperti itu di tengah-tengah hujan yang sangat deras. Nah, si Rian ini pun menjawab, ya seperti itu aja, udah tidak apa-apa. Kamu yuk sama Rizky jalan duluan ya. Nanti tolong kalau sampai di pos 6 di Pesanggerahan ada ranger atau ada pendaki lain yang baru sampai atau apa, kami minta tolong, kami disusulin. Nah, sampai pada akhirnya setuju. Si Wahyu pun sama Rizky jalan turun. Nah, baru aja melangkah, Rizky ini sempat menengok ke arahnya Pipi, temannya itu. Walaupun baru dikenal, akan tetapi Rizky ini merasa kalau mereka ini udah sangat dekat. Jadi benar-benar Rizky ini sedih. Setengah dari dirinya ini tidak tega buat ninggalin Pipi dalam kondisi seperti itu. Akan tetapi mau tidak mau dia harus turun. Nah, setelahnya tangannya ditarik oleh si Wahyu. Ayo cepet, ayo kita turun. Kalau kita tidak segera turun juga mereka kasihan nanti. Ayo cepet. Nah, setelah si Wahyu ini narik tangannya dari Rizky, mereka pun akhirnya jalan. Di tengah-tengah kondisi yang benar-benar hujannya ini sangat deras, sangat lebat, dan vegetasi hutan ini sangat rapat. Pohonnya ini besar-besar dan petir ini menyambar-nyambar. Nah, mereka ini jalan terus sampai pada akhirnya headlamp dan senter yang mereka bawa ini udah redup. Jadi benar-benar udah redup. Aduh, ini gimana ya? Si Wahyu ini bingung, si Rizky pun tanya, kenapa yuk? Ini senter kan udah mulai redup, headlampmu juga yang dipakai udah mulai redup. Nah, tidak begitu lama, di tengah-tengah mereka ini sedang ngobrol masalah senter dan headlamp. Headlamp dan senter ini benar-benar mati. Jadi kondisinya benar-benar gelap. Jadi mereka ini tidak bisa melihat trek ini dengan jelas, ditambah hujannya sangat lebat. Nah, mereka bisa jalan ini dengan bantuan petir yang menyambar-nyambar. Nah, akhirnya mau tidak mau mereka lanjut jalan. Sampai pada titik, si Wahyu dan Rizky ini benar-benar kaget. Karena di depan mereka ini ada jalur yang bercabang. Dan jalur itu bercabang 3. Nah, si Wahyu ini balang sama si Rizky, Ki, ini jalurnya benar tidak menurutmu? Salah, ini tidak ada jalur cabang 3, jawab si Rizky. Nah, akhirnya mereka ini bingung, terus mengamati dengan kondisi yang sangat gelap. Jadi Wahyu ini bilang ke Rizky, Ki, aku belum yakin tapi karena ini kondisinya gelap. Bentar, kita nunggu adanya petir. Nah, mereka ini berharap petir ini langsung menyambar. Jadi untuk penerangan mereka pada waktu itu, untuk cahaya mereka. Nah, setelah petir ini menyambar, dar, benar saja, jalur ini nampak 3, bercabang 3. Nah, si Rizky dan Wahyu ini benar-benar bingung mau ngambil jalur yang mana. Nah, setelahnya si Wahyu ini bilang sama Rizky, udah kamu di sini dulu, ya, kamu di sini dulu, jangan kemana-mana. Aku tak nyoba salah satu jalur ini yang arahnya ke kiri. Kamu di sini dulu. Nah, nampak jalur yang ke kiri ini semak-semak belukar. Jadi Wahyu ini jalan pelan-pelan. Nah, benar saja, coba kalau Wahyu ini jalan tidak pelan mengikuti jalur itu, habis Wahyu, karena di depan ini jurang ini yang sangat curam.
Nah Wahyu ini balik lagi dengan muka yang agak pucat karena baru lihat jurang. Dia bilang ke Rizky, Ki, depan jurang, jalur itu jangan kita lewati. Nah akhirnya mereka berdua bingung mau milih sisa jalur itu yang tinggal 2. Nah setelahnya Rizky ini mendengar ada kicau burung dari arah jalur yang tengah. Cicit. Nah Rizky ini pun merasa senang, merasa gembira. Dia ini merasa, loh kok burung ini masih ngikutin aku? Tak kirain udah hujan lebat burung ini tidak ngikutin aku. Nah disitulah Rizky ini merasa seperti burung ini menunjukkan jalan. Nah dia pun bilang sama Wahyu, yuk udah ikut aku aja. Nah Rizky ini sempat tanya sama si Wahyu, kamu dengar suara burung enggak? Wahyu ini menggeleng, tanda bahwa Wahyu ini enggak dengar. Yus kamu ikut aku aja yuk. Nah Wahyu ini agak takut kan, kemana Ki? Jalurnya yang mana? Udah kamu ikut aku aja. Rizky ini ngambil jalur tengah, Wahyu ngikutin dan benar saja jalur ini benar. Nah setelahnya mereka ini jalan-jalan dan tidak begitu lama mereka ini menengok ke belakang. Jalurnya ini berubah lagi jadi 1. Udah ada cabang 3 di belakang mereka. Nah mereka ini melanjutkan perjalanan. Walaupun mereka berdua ini merasa benar-benar ganjil perjalanan turun mereka. Nah mereka ini jalan terus sampai pada akhirnya mereka ini berhenti karena cukup lelah. Nah ketika mereka berhenti mereka ini ngobrol-ngobrol. Dan pada waktu itu Wahyu ini seperti melihat ada sayatan di pohon. Ketika petir ini menyambar, kilat ini menyambar. Nah Wahyu ini menajamkan pandangannya lagi. Dia bilang sama si Rizky, Ki, coba lihat pohon itu. Ada apa? Kok kayak ada sayatan? Dilihat sama si Rizky kan. Tapi benar-benar tidak kelihatan karena gelap. Nah Rizky ini bilang, tidak kelihatan yuk. Udah kita nunggu petir lagi aja. Kita nunggu kilat ini menyambar, nanti kan kelihatan. Nah benar saja setelahnya kilat ini menyambar. Duar! Dan benar-benar terlihat di pohon itu ada seperti bekas sayatan pakai pisau. Nah disitulah Wahyu ini bilang sama Rizky, berarti jalurnya benar. Berarti jalur ini pernah dilewatin orang. Nggak tahu ini pendaki atau apa yang pernah bikin seperti sayatan di pohon itu. Udah kita lanjut jalan aja. Nah jalanlah mereka. Dan singkat cerita benar saja mereka ini sampai di pos 6 di Pesanggerahan. Nah sesampainya di sana mereka ini melihat tenda dari Sispala ini masih berdiri. Nah setelahnya mereka berdua, Wahyu dan Rizky ini meminta tolong kembali kepada anggota Sispala untuk nyusuli si Rian sama Pipi. Akan tetapi mereka ini benar-benar tidak sanggup. Mereka ini benar-benar capek. Nah sempat anggota Sispala ini pun menawari si Wahyu dan Rizky untuk nginep di tendanya. Akan tetapi mereka tidak mau. Mereka tetap akan melanjutkan perjalanan turun saja untuk menuju ke pos 4, Arban. Nah kondisinya Rian dan Pipi ini belum kelihatan. Karena kondisi dari si Wahyu juga kecapean, Rizky kecapean, mereka pun lanjut terus jalan turun. Sampai pada akhirnya tidak ada kendala apapun, mereka sampai di pos 4 di Arban. Sesampainya di sana mereka pun langsung ganti baju karena benar-benar basah kuyup. Nah setelahnya mereka langsung tidur, tidak makan, tidak apa. Nah singkat cerita, di keesokan harinya si Wahyu dan Rizky ini terbangun. Jadi mereka ini bangun, ini udah siang, jam 11. Nah ketika keluar, nampak tenda dari si Rian dan Pipi ini udah terbuka. Dan ternyata Rian dan Pipi ini udah berada di sebelah pohon, di sebelah tendanya si Wahyu sama Rizky. Mereka sedang duduk, sedang sarapan. Nah, mereka pun bertanya, loh kalian sampai di sini kapan? Tadi pagi sama anggota Sispala dianterin. Semalam kami tidur di tendanya anggota Sispala. Terus tadi mereka turun sekalian nganterin kami. Oh jadi si Rian dan Pipi ini semalam tidur di tendanya anggota Sispala dan mereka pun diantar sampai di situ. Nah setelahnya karena si Rian dan Pipi ini sarapan juga agak telat gitu kan, agak siang karena mereka juga tadi tidur dulu. Setelahnya si Wahyu dan Rizky pun menyusul sarapan karena Rian dan Pipi ini masak agak banyak juga. Nah setelah makan mereka pun duduk-duduk di situ sebelum mereka memutuskan untuk pulang. Nah pada sekitaran jam 2 siang ini mereka pun kemas-kemas. Tenda mereka kemasi, semuanya dikemasi di pos 4 Arban itu. Dan setelahnya mereka jalan turun. Nah singkat cerita mereka pun akhirnya sampai di pos 1 tanpa kendala apapun. Nah di pos 1 ini Rizky ini langsung cuci muka gitu kan, ada mata air. Jadi biar seger. Nah teman-teman juga membersihkan diri. Setelahnya si Pipi ini karena kondisinya juga masih lemah, Pipi ini dinaikin ojek dari pos 1 untuk menuju ke base camp.
Nah, teman-teman lain pun pada akhirnya ya wis lah ikut naik ojek aja. Karena kebetulan di situ ada 6 ojek. Nah, mereka berempat naik ojek sendiri-sendiri dan singkat cerita sampailah mereka di base camp. Nah, setelah mereka ini di base camp, mereka pun langsung membersihkan diri. Mereka mandi, setelahnya mereka ini kumpul dan cerita-cerita. Nah, mereka ini menceritakan kejadian yang mereka alami ini ketika di atas. Nah, rencang-rencang ingat ketika di pos 4 Arban. Pada waktu itu si Pipi ini kan ngajakin summit. Itu jam 12 malam, di tengah malam kan. Dan wajahnya ini nampak ketakutan itu. Ternyata Pipi ini sempat awalnya di jam 10. Ini Pipi kan keluar tenda buat kencing, buat pipis. Nah, setelah kencing ini Pipi mau balik ke tenda. Pipi ini ngelihat tendanya dari si Wahyu dan Rizky ini nampak terang banget. Nah, kalau rencang-rencang ingat, mereka ini kan cuma pakai senter yang warna kuning hangat dan udah agak redup itu kan. Nah, setelahnya si Pipi ini mau membenarkan letak flashlight yang agak kendor. Nah, pada waktu itu Pipi ini benar-benar melihat di sebelah tendanya Wahyu dan Rizky. Dia ini melihat ada sosok ini yang benar-benar besar dan tinggi. Kakinya ini sangat panjang dan tubuhnya ini berwarna hitam. Matanya ini menyala merah. Ini menatap ke arah tendanya Pipi. Maka dari itu Pipi ini benar-benar ketakutan. Sampai pada akhirnya Pipi ini pun ngajakin summit di tengah malam. Itu alasannya. Nah, yang tak heranin, saya pribadi ini heranin. Si Pipi ini habis lihat demit. Ini kok bisa-bisanya ngajakin summit. Kalau saya pribadi mendingan di tenda lah sambil doa-doa. Ya, sambil melantunkan ayat suci. Atau kalau enggak, minimal ini mending turun lagi. Nah, ini kok bisa-bisanya, saya ini heran. Pipi pada waktu itu kan ngajak malah ke puncak. Nah, menurut si Rizky, kenapa si Pipi ini bisa seperti tertate, bisa badannya ini berat, seperti orang yang sakit lah. Ini menurut Rizky, karena Pipi ini mengambil sesuatu yang bukan haknya, bukan miliknya. Jadi Pipi ini kan sempat ngambil patahan kayu yang dijadikan dia tongkat seperti trekking pole. Jadi itu menurut Rizky, mengapa Pipi ini bisa sampai mendapatkan seperti serangan. Nah, giliran Wahyu. Wahyu ini tidak banyak cerita. Justru Wahyu ini minta maaf sama si Rizky, sahabatnya itu. Jadi intinya Wahyu ini minta maaf karena dia ini yang menyebabkan ada benturan energi di situ. Karena Wahyu ini membawa suatu benda. Nah, Rizky ini kaget. Loh, kamu bawa benda? Iya. Dan rencang-rencang tahu apa itu? Jimat. Nah, kok bisa-bisanya Wahyu ini bawa jimat? Dan dalam skrip yang dikirimkan oleh Mbak Rizky ini kepada kami, Mbak Rizky ini tidak menuturkan jimat yang dibawa Wahyu ini jimat untuk apa. Pokoknya dia ini bawa jimat aja. Dan itu yang menyebabkan pendakian ini agak rungkat, agak ruwet. Jadi seperti mendapatkan teror-teror dari penghuni yang ada di sana. Itu ternyata jimat yang dibawa. Ini berasumsi ya Mbak Rizky pada waktu itu. Nah, kira-kira seperti itulah yang dituturkan oleh Mbak Rizky ini kepada kami. Jadi banyak pelajaran yang bisa kita petik. Terutama kalau kita ke gunung ini tidak usah bawa-bawa yang seperti jimat gitulah atau gaman yang ada isinya. Karena itu bisa menarik gitu kan. Bisa menarik ya bangsa-bangsa jin ini untuk semakin dekat dengan kita. Karena seperti yang kita tahu, gunung ini kan tempat bersarangnya jin. Jadi tidak cuma gunung, laut, kamar mandi, pokoknya tempat yang lembab dan kotor lah. Nah, kenapa mereka juga tidak berbicara apa-apa ketika berada di atas? Ini karena menurut mereka, kalau mereka ini bicara di atas, kejadian-kejadian ganjil yang mereka alami ini langsung bicara, takutnya itu justru semakin menarik mereka. Kalau saya pribadi justru enggak ya, mohon maaf ini. Kalau saya justru tak omongin di atas. Tujuannya ini agar kita lebih waspada. Kalau memang kita benar-benar takut, ya turun. Kalau benar-benar sangat takut, ya enggak usah naik gunung. Karena gunung memang tempat bersarangnya jin. Makanya kalau mau naik gunung, ini sebelumnya kita harus berdoa. Dan jangan pernah tinggalkan sholat 5 waktu. Dan selalu minta perlindungan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kira-kira seperti itu yang bisa kami tuturkan. Dan saya pribadi mohon maaf apabila banyak salah kata dan banyak salah menempatkan plot cerita. Sekali lagi saya mohon maaf. Dan semoga cerita dari Mbak Rizky ini bisa kita petik hikmah.
dan ambil kesimpulan. Nah, saya Suma Arga pamit undur diri. Sampai berjumpa pada cerita-cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam rimba.